pikiranmu tidak selalu benar. Kita sering percaya bahwa apapun yang kita pikirkan adalah kebenaran. Kalau kita merasa gagal, maka kita percaya kita memang gagal. Kalau kita merasa seseorang membenci kita, kita langsung yakin itu benar. Kalau kita merasa seseorang mencintai kita, kita langsung yakin itu benar. Tapi pernahkah kamu mempertanyakan pikiranmu sendiri? Pikiran bukanlah kebenaran. Itu adalah interpretasi. Dan seringkali, interpretasi itu dibentuk oleh ketakutan, luka lama, atau bahkan hal-hal kecil seperti kelelahan dan suasana hati. Kebenaran tidak selalu ada di dalam kepala. Kadang, kamu harus keluar dari pikiranmu untuk benar-benar melihat dunia sebagaimana adanya. Pikiranmu adalah pembohong terbesar. Ada satu suara dalam hidupmu yang selalu bersamamu. Sejak kecil hingga hari ini, ia tidak pernah benar-benar diam. Kadang ia mendukungmu, kadang ia melemahkanmu. Ia berbicara tanpa diminta. Ia memengaruhi keputusanmu, perasaanmu, bahkan siapa kamu melihat dirimu. Suara itu adalah pikiranmu sendiri. Dan hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin mengganggumu. Pikiranmu adalah pembohong terbesar dalam hidupmu. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak tahu lebih baik. Ia hanya mengulang, menebak, lalu menyimpulkan, tanpa peduli kebenaran. Dan kita sering mempercayainya tanpa bertanya. Berapa banyak rasa takut yang kamu rasakan hanya karena pikiranmu membisikkan sesuatu yang belum terjadi? Berapa banyak luka batin, bukan karena dunia kejam, tapi karena pikiranmu memutar ulang masa lalu. Pikiranmu bisa menipu lebih kejam daripada musuhmu, karena kamu mengira ia bagian dari dirimu, dan kamu tak pernah mempertanyakan niatnya. Hari ini mari kita duduk sejenak. Mari kita bicarakan bagaimana pikiran bisa menjadi pembohong. Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mulai melepaskan diri darinya. Sebelum kita mulai, saya berharap kamu meluangkan waktu sejenak untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, serta menekan lonceng notifikasi. Karena itu sangat bermanfaat bagi kami. Agama kita mengajarkan bahwa setiap hal yang memberikan manfaat, itu juga termasuk sedekah dan bernilai ibadah. Apakah kamu sudah siap? Mari kita mulai. Bagian 1. Pikiranmu tidak muncul begitu saja. Ia adalah bagian dari jutaan tahun evolusi. Di masa lalu, nenek moyang kita hidup dalam lingkungan penuh bahaya untuk bertahan hidup. Otak mereka belajar satu hal penting, selalu curiga. Lebih baik mengira ada bahaya saat tak ada apa-apa, daripada mengira aman dan berakhir dimakan predator. Maka, sistem otak kita berevolusi untuk berpikir secara negatif terlebih dahulu. Ini disebut negativity bias. Kecenderungan untuk lebih memperhatikan hal-hal buruk daripada yang baik. Sekarang kamu tidak lagi dikejar harimau, tapi otakmu masih berpikir kamu dalam bahaya setiap hari. Ketika kamu akan berbicara di depan umum, pikiranmu berkata, kamu akan mempermalukan diri sendiri. Ketika seseorang tidak membalas pesanmu, pikiranmu berbisik, dia marah padamu. Ketika kamu gagal sekali, pikiranmu menyimpulkan, kamu memang gagal dalam hidup. Pikiran itu tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Ia hanya ingin kamu siap bertahan. Tapi masalahnya, kita bukan hanya ingin bertahan. Kita ingin hidup, berkembang, dan merasa damai. Dan pikiran semacam itu tidak membawamu ke sana. Bagian 2. Wajah-wajah kebohongan. Kita akan membongkar berbagai bentuk kebohongan pikiranmu. 1. Overthinking. Pikiran terus memutar ulang kejadian yang sama, mencoba mencari makna, menganalisis setiap detail. Tapi hasilnya bukan kejelasan, melainkan kelelahan. Kenapa aku mengatakan itu? Bagaimana jika besok semua kacau? 2. Catastrophizing. Pikiran suka membesar-besarkan masalah. Satu kesalahan kecil dianggap akan menghancurkan segalanya. Kalau aku gagal di wawancara ini, hidupku selesai. 3. Mind reading. Kamu mengira tahu apa yang orang lain pikirkan. Tapi kamu tidak. Dia pasti tidak suka aku. Dia pasti sedang menilaiku. 4. Filtering. Kamu hanya fokus pada hal buruk dan mengabaikan semua yang baik. Satu kritik kecil menghapus 1000 pujian. 5. Labeling. Kamu membuat identitas dari satu kesalahan. Aku bodoh. Aku pemalas. Padahal itu hanyalah peristiwa, bukan dirimu. Pikiran tidak melihat kenyataan.
Ia membentuk narasi, dan narasi itu bisa jadi penuh kebohongan. Bagian 3. Ketika pikiran menyerang diri sendiri. Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah pikiran kita sering menyerang kita sendiri. Berapa kali kamu menyebut dirimu gagal? Berapa kali kamu memaki dirimu sendiri dalam diam? Kita menyebut diri tidak layak, tidak cukup baik, beban, tidak menarik, dan lebih parah lagi, kita percaya bahwa itu semua benar. Tapi pikirkan ini, kalau ada orang lain yang mengatakan hal-hal itu padamu, kamu akan marah. Tapi ketika pikiranmu sendiri yang mengatakannya, kamu terima begitu saja. Ini bukan kelemahan. Ini adalah hasil dari pola lama. Mungkin sejak kecil, ketika kita mendapat kritik, kita menelannya sebagai kebenaran. Tapi akhirnya kita menjadi pengkritik utama diri sendiri. Pikiran menjadi penjara. Dan kita menjadi tahanan yang tidak sadar bahwa pintu selnya sebenarnya terbuka. Bagian 4. Sudut pandang Stoik dan Buddhis. Filsafat Stoik percaya bahwa bukan kejadian yang menyakitkan kita, tapi penilaian kita tentang kejadian itu. Itu berarti 2 orang bisa mengalami hal yang sama, tapi satu menderita dan satu lagi tidak. Hanya karena cara mereka berpikir tentang kejadian itu. Marcus Aurelius menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Sementara dalam Buddhisme diajarkan bahwa penderitaan berasal dari pikiran yang melekat. Buddha tidak berkata bahwa dunia ini menyakitkan, tapi bahwa kita terlalu melekat pada pikiran kita. Dan itulah akar dari penderitaan. Kita bisa duduk, bernapas, dan menyadari bahwa pikiran hanyalah awan lewat. Kita bukan awan itu, kita adalah langitnya. Kedua pendekatan ini mengajarkan satu hal yang sama. Pikiran bukanlah dirimu, dan kamu bisa mengamati pikiran tanpa harus mempercayainya. Bagian 5. Bagaimana menghadapi kebohongan pikiran? Jadi bagaimana caranya membebaskan diri dari pembohong ini? 1. Sadari bahwa kamu sedang berpikir. Langkah pertama adalah kesadaran. Cukup berkata dalam hati, "Aku sedang berpikir bahwa aku akan gagal." Itu memberi jarak. Kamu melihat pikiran itu, bukan menjadi pikiran itu. 2. Tanyakan kembali pikiranmu. Seperti dalam metode Byron Katie. Apakah ini benar? Bisakah aku benar-benar tahu ini benar? Bagaimana jika aku tidak mempercayai pikiran ini? 3. Tulis pikiranmu. Dengan menulis, kamu akan melihat betapa absurd dan tidak masuk akalnya beberapa isi kepala kita. Menulis adalah cara untuk menjinakkan kekacauan mental. 4. Mindfulness. Duduk diam, bernapas, amati pikiranmu muncul dan pergi. Jangan lawan, tapi jangan percaya juga. 5. Bicaralah pada dirimu seperti kepada sahabat. Jika sahabatmu berkata, "Aku gagal," apa yang akan kamu katakan? Katakan itu juga pada dirimu sendiri. Kita tidak bisa menghentikan pikiran, tapi kita bisa belajar tidak dikuasai olehnya. Pikiranmu tidak akan pernah benar sepenuhnya. Dan itu tidak masalah, karena tugasmu bukan mempercayai semua pikiranmu. Tugasmu adalah memilih mana yang layak didengarkan. Ingat, pikiranmu bisa menjadi pembohong, tapi kamu tidak harus menjadi korbannya. Mulailah hari ini dengan satu kebiasaan baru. Saat pikiran datang dan berkata, "Kamu tidak cukup baik," tersenyumlah dan katakan, "Terima kasih, tapi kali ini aku tidak percaya padamu." Pernahkah kamu merasa sangat yakin akan sesuatu, tentang dirimu, tentang orang lain, tentang masa depan, dan ternyata kamu salah? Kita semua pernah ada di sana. Saat kita begitu percaya pada apa yang dipikirkan kepala ini, kita yakin orang lain membenci kita. Kita yakin orang lain menyukai kita. Kita yakin kita akan gagal. Kita yakin hidup tak akan membaik. Pikiran adalah suara dalam kepala yang selalu bicara. Tapi satu hal penting yang jarang kita sadari adalah ini. Pikiranmu tidak selalu benar. Ia bukan suara Tuhan. Ia bahkan bukan suara hatimu. Ia hanyalah suara, dan suara itu bisa keliru, bias, atau bahkan menipu.
Hari ini mari kita masuk lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana ia menyesatkan kita, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa membebaskan diri darinya. Sifat dasar pikiran. Pikiran adalah alat bertahan hidup. Dari sisi biologis, otak kita berevolusi bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjaga kita tetap hidup. Maka banyak dari pikiran kita cenderung waspada, curiga, dan kadang terlalu pesimis. Bayangkan manusia purba di tengah hutan. Ia mendengar suara dari semak-semak, lebih aman baginya untuk langsung berpikir, itu singa dan lari, daripada berpikir, mungkin itu hanya angin, dan berakhir sebagai makan malam. Itulah asal mula dari pola pikir reaktif. Dan jejak itu masih ada dalam kita hari ini. Masalahnya, lingkungan kita sudah berubah. Tapi pola pikir itu belum berubah. Maka ketika temanmu tidak membalas pesan, pikiranmu berkata dia marah. Dia menjauh. Aku melakukan kesalahan. Padahal mungkin dia hanya sedang tidur. Pikiran kita adalah sistem alarm. Tapi seperti alarm, ia seringkali berbunyi palsu. Dan kita harus belajar membedakan mana bahaya nyata, mana hanya pikiran yang panik. Ilusi kognitif. Psikologi modern menyebutnya bias kognitif, cara berpikir yang tidak akurat, tapi terasa sangat meyakinkan. Contohnya, overthinking. Kita mengulang skenario buruk dalam kepala, seolah-olah itu akan terjadi. Catastrophizing. Kita memperbesar masalah kecil menjadi bencana besar. Mind reading. Kita merasa tahu apa yang orang lain pikirkan padahal tidak pernah bertanya. Pikiran itu sangat pandai membuat cerita. Kamu tidak menerima undangan? Pikiranmu bilang kamu tidak disukai. Kamu tidak naik jabatan. Pikiranmu bilang kamu tidak cukup bagus. Cerita-cerita ini jarang diuji kebenarannya. Kita hanya menerimanya mentah-mentah. Dan yang menyedihkan, cerita palsu ini bisa membentuk hidup kita. Kita membatasi diri, menarik diri, atau bahkan menyabotase diri sendiri. Semua karena percaya pada pikiran yang salah. Dampak emosional dari pikiran yang salah. Setiap pikiran melahirkan emosi. Jika kamu memikirkan kegagalan, kamu merasakan cemas. Jika kamu membayangkan penghinaan, kamu marah. Jika kamu yakin kamu tidak berharga, kamu sedih. Padahal mungkin tidak ada satupun dari pikiran itu yang benar. Kita sering berkata, aku merasa tidak berharga. Tapi perasaan itu lahir dari pikiran. Aku harus sempurna. Kalau tidak, aku gagal. Kita berkata, aku takut ditolak. Tapi ketakutan itu berasal dari pikiran, aku tidak cukup baik untuk diterima. Emosi bukan masalah. Emosi adalah sinyal. Tapi ketika sinyal itu berasal dari pikiran yang salah, kita terus-menerus dibanjiri perasaan yang tidak perlu. Dan begitulah kita hidup, lelah oleh kepala sendiri. Filsafat kuno sudah lama menyadari ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, menulis dalam catatannya, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment." Penderitaanmu bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tapi dari pikiranmu tentang kejadian itu. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Dan reaksi itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Sementara dalam Buddhisme, pikiran dianggap seperti awan yang melintas di langit kesadaran. Kita diajak untuk melihat pikiran sebagai sesuatu yang muncul dan pergi, bukan sesuatu yang harus dipercaya. Jangan percaya segala yang kamu pikirkan, kata ajaran Buddha. Duduklah diam, amati pikiran itu lewat, seperti menonton awan. Tidak semua awan berarti hujan. Tidak semua pikiran berarti kebenaran. Belajar meragukan pikiran. Kenali bahwa kamu sedang berpikir. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berpikir tentang sesuatu, bukan mengalami kenyataan. Tanya balik pikiranmu. Teknik dari terapi kognitif menyarankan kamu mengajukan pertanyaan seperti, apa bukti bahwa ini benar?
Adakah cara lain melihat situasi ini? Bagaimana jika saya salah? Misalnya kamu berpikir, aku tidak akan pernah sukses. Coba tanya. Siapa bilang? Apakah semua orang gagal pada usaha pertama? Apa yang sudah pernah berhasil sebelumnya? Latih kesadaran hadir, mindfulness. Saat kamu bisa menyadari bahwa ada pikiran lewat, kamu tidak lagi larut di dalamnya. Kamu menjadi pengamat, dan pengamat tidak dikendalikan oleh apa yang diamati. Dan terakhir, tuliskan pikiranmu. Dengan menulis, kamu menciptakan jarak. Kamu bisa melihat bahwa pikiran itu hanya kata-kata, bukan kenyataan. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Tapi seperti pisau, ia bisa membantumu atau melukaimu. Jangan buang hidupmu dengan percaya membabi buta pada apa yang dikatakan oleh kepala ini. Pertanyakan, renungkan, tertawakan bahkan, dan kadang cukup abaikan saja. Karena saat kamu mulai meragukan pikiranmu, kamu menemukan ruang untuk tenang, ruang untuk memilih, ruang untuk hidup dengan lebih sadar. Ingatlah ini, pikiranmu tidak selalu benar. Tapi kamu bisa memilih untuk menjadi lebih bijak dari pikiranmu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, saya akan membahas tema tentang kebenaran dan kebohongan pikiran yang lebih lengkap dan panjang. Semoga bermanfaat.